Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi pada renungan harian di pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus memberkati kita semua, dan kiranya kasih dan hikmat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Amin. Nas renungan buat kita hari ini Rabu tanggal 16 Oktober 2024 diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Amsal pasal 29 ayat 7 dikatakan demikian. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, hidup dalam keadilan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya, tentu saja dalam hidup semua pasti mempunyai kelemahan ataupun kekurangan masing-masing. Muncul pertanyaan, apakah kelemahan seseorang itu menjadi alat kita untuk menjatuhkan orang-orang yang lainnya? Kita harus ingat seperti yang dikatakan Paulus, di saat aku lemah maka aku kuat. Kitab Amsal adalah karya yang paling jelas memperlihatkan apa itu sastra kebijaksanaan di Israel dan berisikan tentang nasihat-nasihat orang bijak untuk memenuhi dan menjadikan hidup yang lebih baik. Dalam hal ini, setiap waktu dapat digambarkan bahwa tabiat hakim yang benar adalah jika ia mengetahui hak orang lemah. Adalah kewajiban setiap orang untuk memperhatikan orang lemah. Bandingkan Mazmur pasal 41 ayat 2. Tetapi penghakiman untuk orang lemah harus diperhatikan oleh mereka yang duduk di kursi pengadilan. Mereka harus bersusah payah mencari kebenaran dalam perkara orang miskin, seperti halnya dengan perkara orang kaya. Kesadaran akan keadilan haruslah membuat baik sang hakim maupun pengacara memberikan perhatian dan ketekunan yang sebesar mungkin dalam memeriksa perkara yang orang miskin, seolah-olah mereka berharap akan mendapat keuntungan terbesar darinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk saling mengasihi, sekalipun itu orang-orang lemah, orang kuat atau siapapun itu, hendaklah hidup dalam kasih dan saling mengasihi di dalam Kristus. Oleh karena kasih yang sedemikian, maka kita sebagai orang Kristen terus menyuarakan saling memperhatikan hak orang yang ada di sekitar kita, karena itu merupakan keharusan yang tetap kita jalankan selama kita hidup di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Lewat pengajaran firman-Mu hari ini, kami diingatkan agar kami selalu berlaku adil kepada sesama, yaitu untuk saling mengasihi, baik kepada orang lemah, orang kuat, orang susah, atau orang kaya sekalipun, karena mereka adalah sama-sama ciptaan Tuhan, dan berusahalah untuk tidak hidup mementingkan diri sendiri, dan
haruslah kami selalu memperhatikan kepentingan orang lemah, kepentingan orang miskin, supaya mereka dapat menikmati hidup layak dan keadilan boleh dinikmati mereka yang lemah. Sadarkan kami Tuhan bahwa keadilan adalah sifat Allah, dan oleh karena itu Dia menghendaki agar kami umatnya hidup dalam keadilan dan senantiasa berbuat adil dan hidup dalam kasih Tuhan. Tolong kami supaya sebagai umat Allah dan para pendengar renungan pagi ini, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, selalu terdorong dan terlibat dalam memperjuangkan keadilan sosial dan melawan penindasan di dalam dunia yang jatuh ke dalam dosa. Kiranya Tuhan menganugerahkan hikmat dan bijaksana untuk selalu menyelaraskan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan kiranya berbelas kasih menyembuhkan mereka yang sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit, atau mereka yang dirawat di rumah mereka masing-masing. Tuhan menopang dan menolong mereka yang lemah letih, lesu, dan berbeban berat, dan menghibur mereka yang bersedih dan berduka. Buatlah usaha dan pekerjaan kami selalu berhasil, dan jadikan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.